Good morning everybody everywhere. Jumpa maning dengan 7R. Saat ini saya akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Ya. Tapi sebelum masuk pada jarak dan perpindahan, saya akan jelaskan juga pengertian gerak. Oke everybody. Semoga video ini akan memberi pengetahuan bagi kita semua, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, langsung saja everybody ke pengertian gerak. Jadi gerak adalah benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap titik acuan. Jadi ada perubahan posisi, maka benda itu dikatakan bergerak. Ya, kita lihat dari acuannya atau patokannya. Nah, gerak lurus apabila benda itu bergerak dengan lintasan berupa garis lurus, ya, tidak belok-belok ya pribadi ya, pokoknya hatinya lurus ya. Oke pribadi, kita langsung saja di materi pokoknya, yaitu jarak dan perpindahan ya. Jadi misalnya ini seekor burung ini bergerak ya, kemudian dia terbang ke atas. Titik awalnya kita kasih A, kemudian B dan C pribadi. Nah, kalau jarak, ya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda selama bergerak. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini pribadi, jadi jarak itu kita jumlah saja ini AB ditambah dengan BC, itulah jarak. Jadi AB tambah BC. Jadi semua lintasan yang dilalui benda yang bergerak itu namanya jarak, karena jarak merupakan besaran skalar ya pribadi ya. Oke, kemudian berikutnya adalah perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari suatu titik ke titik yang lain, awal dan akhir. Artinya, kalau kita mencari perpindahan, kita lihat saja di mana dia berangkat dan di mana dia berhenti. Seperti contoh gambar ini, nah, dia berangkat pada titik A dan berakhir pada titik C. Jadi, perpindahannya adalah hanya dari A ke C. Ya, ini saja. Jadi AB, BC tidak perlu kita perlukan lagi. Jadi perpindahannya adalah A ke C. Jadi perpindahan itu merupakan vektor. Misalnya seperti contoh, jarak rumah kita ke sekolah itu hanya 2 km. Tapi pada saat kita mau ke sekolah, kita jemput dulu pacar kita yang jaraknya 10 km atau 20 km dari sekolah. Nah, jarak yang kita tempuh kita hitung semua ya. Tapi perpindahan kita hanya dari rumah ke sekolah, yaitu 2 km. Itu walaupun kita berkeliling-keliling, perpindahan hanya dari rumah ke sekolah. Yang dihitung semua lintasan itu adalah jaraknya. Ya, begitu ya pribadi ya. Oke, itu tentang pengertian jarak dan perpindahan. Semoga dipahami. Kalau belum mengerti bisa bertanya di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke contoh soal atau contoh kasus supaya lebih jelas dan lebih mengerti. Ya. Jadi ada sebuah cerita, duta berjalan ke utara dari titik A ke titik B sejauh 4 meter. Kemudian belok ke timur sampai titik C sejauh 3 meter. Dan akhirnya ke arah tenggara sampai titik D sejauh 5 meter. Rute perjalanan duta dari titik A sampai titik D terlihat pada gambar berikut. Nanti saya perlihatkan gambarnya pribadi. Hitunglah A, jarak yang ditempuh dari A sampai D, perpindahan dari A ke D, perpindahan dari A ke C. Oke, langsung saja penyelesaian pribadi. Ya, ini gambarnya. Tadi duta dari A ke utara sejauh 4 meter ke titik B, kemudian ke timur ke titik C sejauh 3 meter, kemudian ke tenggara ke titik D sejauh 5 meter. Jarak A ke D itu 6 meter. Nah, di soal tadi yang ditanyakan, berapa jarak yang ditempuh duta dari A, B, C, D, kemudian berapa perpindahannya duta A, D, kemudian berapa perpindahan duta dari A ke C. Ya, itu yang ditanyakan. Oke pribadi, kita langsung saja bahas satu persatu.
sampai tuntas. Ya. Oke, ini gambarnya tadi. Saya ambil ulang, saya simpan di sini. Dari gambar diketahui AB itu 4 meter, BC 3 meter, CD 5 meter, AD 6 meter. Ditanyakan jarak AD, perpindahan dari A ke D, kemudian perpindahan A ke C. Oke, langsung saja ke bagian A, jarak A ke D. Ya. Jadi jarak A ke D itu kita jumlah saja AB tambah BC tambah CD. Berarti 4 tambah 3 tambah 5. Jadi hasilnya sama dengan 12 meter. Ya. Oke, karena sesuai dengan penjelasan di awal-awal tadi bahwa jarak kita hitung semua dari A, B, C, D. Ya, begitu ya pribadi ya. Oke, kemudian bagian B. Perpindahan dari A ke D. Ya, kalau perpindahan kita lihat saya dari titik awal dan titik akhir. Titik awalnya adalah A, titik akhirnya adalah D. Jadi, perpindahannya panjang AD saja, yaitu 6 meter. Ya, sesuai penjelasan tadi, kalau perpindahan itu awal di sini, akhir di sini. Berarti perpindahan hanya dari ke sini saja. Yang ke atas tidak usah kita perhitungkan. Jadi, perpindahan AD itu 6 meter. Oke, seperti itu ya pribadi. Kemudian bagian C, perpindahan dari A ke C. Ya, dari A ke C. Jadi panjang AC. Ya, jadi panjang AC ini yang kita cari ya pribadi. Ya, jadi itu berarti kita gunakan rumus Pythagoras. Berarti sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah akar 3 pangkat 2 sama dengan akar 16 ditambah akar 9 sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5 meter. Ya, jadi perpindahan dari A ke C itu adalah 5 meter. Jadi seperti itu pribadi. Jadi intinya adalah jarak itu skalar, perpindahan itu vektor. Jarak semua lintasan dihitung, perpindahan hanya titik awal dan titik akhir. Oke pribadi, semoga mengerti dan semoga sukses selalu. Oke, salam sukses selalu, belajar tidak batas. Jangan lupa like dan subscribe.